di kawasan padat penduduk disebabkan akibat korsleting arus listrik dan Api muncul dari korsleting listrik. Oke, jadi listrik adalah salah satu sumber energi yang paling penting dan mendukung hampir semua aspek kehidupan modern. Kehadirannya yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari membuat listrik menjadi elemen vital dalam infrastruktur, industri, komunikasi, dan kenyamanan kita. Sejak penemuan dan pengembangannya, listrik telah mengubah dunia dan membawa perubahan revolusioner dalam berbagai bidang. Namun, saat ini, listrik juga menjadi kambing hitam adanya kebakaran di berbagai tempat, baik itu rumah ataupun suatu industri. Maka dari itu, saya dan teman-teman melakukan beberapa wawancara dengan narasumber di gedung Herman Yohanes, tempat kami belajar. Mas pernah mendengarkan kondisi Kayaknya pernah di background oleh Arpelik. jika pernah kejadian apa yang terjadi? Apa itu? Jadi yang mati itu cuma di daerah situ doang. Jadi yang kayak misal di sebelah selatan itu nggak mati, cuma di daerah atas. Karena apa yang dirasakan saat itu? Paling ya karena lagi tugas gitu kan butuh internet, terus internetnya mati, jadi nggak bisa. Jadi salah satu gedung ini sih kayak masih berantakan gitu, nggak rapi. Apakah dengan kondisi ini mengganggu kegiatan? Kalau dulu sih nggak cuma kayak kurang enak dilihat gitu sih. Gangguan listrik yang terjadi pada gedung ini? Pendapat Bapak mengenai instalasi pengkabelan di sini? Sudah cukup baik. Dengan kondisi instalasi ini, Ya, nama saya Suwono, saya salah satu dosen di Departemen Teknik dan Informatika Sekolah. terima kasih. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar gangguan listrik yang terjadi pada gedung ini? Sejauh saya di sini selama sekitar 6 tahun, saya belum pernah tahu di sini ada gangguan. Pendapat Bapak mengenai instalasi pengkabelan di sini? Nah, kalau pengabelan di sini memang kalau kita lihat karena ini bangunan dan gedung yang lama, itu masih banyak yang kalau dilihat lagi tidak sesuai dengan standar yang ada sekarang. Apakah dengan kondisi instalasi seperti ini mengganggu pekerjaan Bapak? Secara pekerjaan tidak, cuman mungkin dari sisi rasa keamanan, keselamatan mungkin ada pengaruhnya. Terima kasih Pak. Oke, selain kita mewawancarai orang-orang di sekitar, kami juga melakukan studi kasus. Kami mendapatkan beberapa permasalahan, yaitu yang satu, stop kontak yang dipasang tidak berdasarkan peraturan umum yang ada. Nah, contohnya puil. Di dalam puil berbunyi bahwa stop kontak harus dipasangkan berada 1,5 meter di atas permukaan tanah. Nah, dan juga bila kurang dari 1,5 meter maka harus diberi penutup, dan ini berdasarkan puil halaman 216 kode 510 4.4. Nah, kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu instalasi yang berdebu dan tidak terawat, yang nantinya dapat mendapatkan gangguan pada sistem instalasi dan sebaiknya dilakukan perawatan yang berlebih dan juga terjadwal. Dan yang ketiga yaitu kabel yang dibiarkan bergelantungan. Ini juga dapat mengakibatkan gangguan karena jika terdapat isolator yang tidak baik, hal ini akan kemungkinan bisa
terjadi konsleting pada listrik. Ini menunjukkan ada bagian instalasi yang belum memenuhi standar keamanan. Ini terjadi karena beban berlebih yang melebihi batasan maksimal kemampuan MCB yang terpasang pada suatu jalur instalasi. Solusi untuk masalah tersebut adalah gunakan alat listrik dengan bijak dan tidak boros, atau mengganti MCB ke ukuran yang lebih besar. Ini dikarenakan pembagian beban yang tidak benar. Sebaiknya dalam pembuatan suatu instalasi, pembagian beban harus dibedakan dengan sesuai dengan beban yang digunakan. Karena jika beban penerangan, jaringan, dan lainnya dijadikan satu akan mempermudah terjadinya suatu gangguan instalasi listrik. Ini karena banyak kabel yang tidak dimasukkan pada tembok. Ini tidak sesuai dengan peraturan PL 2011 nomor 7.12.2. Sebaiknya kabel dimasukkan ke dalam tembok. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan secara eksternal jika kabel diletakkan pada luar tembok lalu tidak dipasang pada pipa konduktor. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan karena binatang, contohnya karena gigitan tikus, maupun membahayakan manusia karena tingkat isolasi yang rendah. Suatu instalasi hendaknya mematuhi standar yang berlaku. Contohnya adalah PL 2011 dan Permenaker nomor 12 tahun 2015. Ini bertujuan agar memenuhi persyaratan instalasi listrik, yaitu aman bagi makhluk hidup, andal saat digunakan, dan ekonomis. Banyak dari kita yang menyalahkan listrik pada suatu kejadian tertentu. Contohnya pada kebakaran di suatu bangunan. Padahal ini semua akibat dari kurangnya rasa perhatian manusia terhadap peraturan dan standar kelistrikan. Jadi kesimpulannya, kita harus memiliki rasa kepedulian dan rasa perhatian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Contohnya pada penginstalasian listrik, agar bisa menciptakan lingkungan yang aman dan juga damai.